Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Janet Regina Putri dan rekan saya Siti Hajar Zahra. Kami akan menemani Anda dengan berita cepat dan terpercaya dalam Bogor area. Perlintasan KRL Pasar Anyar kembali ramai tanpa pintu palang. Tentunya hal ini sangat berbahaya bagi para pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Rafli Andrian Wijaya yang sudah berada di lokasi. Berikut informasinya. Selamat siang pemirsa, sekarang saya sedang berada di Jalan Pasar Anyar. Dapat kalian lihat di belakang saya banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang. Dan juga pemirsa lihat di belakang saya tidak ada palang pembatas kereta yang juga bisa membahayakan bagi para pengguna jalan. Stasiun Bogor tentunya menjadi stasiun yang penting bagi masyarakat Bogor, terutama Jabodetabek. Pastinya KRL akan melewati perlintasan kereta api di Jalan Pasar Anyar. Sayangnya hingga saat ini perlintasan tersebut tidak memiliki palang perlintasan. Kalau dari segi pandang saya semua perlintasan kereta api itu berbahaya, maupun bagi penumpang ataupun kendaraan. Tapi kalau untuk saya sendiri sih tergantung dari orangnya. Untuk pengguna kendaraan dan pengguna jalan harus lebih hati-hati lah untuk melewati perlintasan ini. Karena kenapa? Karena di sini walaupun perlintasan resmi tapi tidak ada palang pintunya. Minta ada palang pintu atau semacam apalah yang lebih aman untuk digunakan bagi para pengendara sama pengguna jalan kaki. Ya menurut saya sih aman, nggak ada apa-apa. Cuman kan itulah kalau dari sana turun ya walaupun kalau belum ininya nggak ada apanya itu namanya. Iya, kalau dulu kan ada, sekarang kan nggak ada. Itu jadi kalau udah belum rem dari sana ya udah langsung aja. Apakah menurut Bapak jalur ini aman? Aman. Ya kurang begitu nyaman lah. Hati-hati kita jangan terobos apa yang dibuat sama petugas gitu kan. Harus mematuhi apa yang. Walaupun beberapa warga sekitar terbiasa akan pintu perlintasan kereta api yang tidak memiliki palang ini, tapi tidak kemungkinan tidak adanya kecelakaan lalu lintas. Menurut masyarakat setempat, perlintasan kereta api ini dahulu mempunyai palang pembatas, namun tidak tahu pasti apa penyebab dilepasnya pintu palang tersebut. Baik pemirsa, itu saja yang saya sampaikan. Saya Rafli Andrian Wijaya dan Riana Destia melapor kembali ke studio. Berikut berita yang telah disampaikan oleh rekan kami Rafli Andrian Wijaya yang sedang berada di lokasi. Berita selanjutnya datang dari wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang berhasil membuat warga resah. Informasinya akan disampaikan usai jeda berikut ini. Orang ya, ini mana main HP, nggak pakai helm, coba. Aduh, nanti bisa mengakibatkan kecelakaan loh. Ya. Himbauan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti selalu menggunakan helm, tidak boleh berboncengan lebih dari 2 orang, dan selalu berhati-hati ketika saat berada di jalan raya. Aduh, kamu kenapa sih? Perasaan dari tadi jalannya lemes banget. Ya nih, aku ngantuk banget. Aku ada solusinya. Nih. Super. Bikin mata jadi jreng. Nih cobain. Yaudah, aku cobain ya. Bikin mata jadi jreng. Terima kasih Anda masih bersama kami dengan berita cepat dan terpercaya dalam Bogor area. Berita selanjutnya datang dari wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyebar luas di Indonesia setelah 3 dekade. Kasus pertama di tahun ini ditemukan di Gresik, Jawa Timur pada 26 April 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Nabila Nur Zahra. Berikut informasinya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu peternakan sapi di daerah Ciomas, Kabupaten Bogor.
Kali ini saya akan melakukan investigasi penyelidikan tentang adanya wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Seperti yang kalian ketahui bahwa beberapa kota di Indonesia, terutama di kota Bogor, sedang terjadi penyebaran virus PMK ini. Mari ikuti saya. Penyakit tersebut sering menular terhadap hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, dan hewan ternak lainnya. Penyakit ini disebabkan oleh virus dalam klasifikasi famili Picornaviridae dari genus Apatovirus. Masa inkubasi hewan ternak yang sudah tertular berlangsung selama 14 hari. Adapun juga virus penyakit mulut dan kuku dapat ditularkan melalui kontak langsung antara hewan dengan hewan lainnya yang terinfeksi melalui percikan cairan, pernafasan, leleran hidung, atau serpihan kulit. Penyebaran hewan ternak juga bisa melalui sisa makanan yang telah terkontaminasi produk hewan, seperti daging dan tulang dari hewan yang tertular, atau bisa juga melalui penyebaran udara atau angin. Pada gejala awal, hewan yang terinfeksi akan menunjukkan perubahan, seperti hewan yang tadinya sehat akan terlihat lemas, selalu berbaring, dan selera makan mereka pun menurun. Penyakit ini bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi, namun muncul suatu kekhawatiran masyarakat dan apakah penyakit ini dapat menular terhadap manusia. Mengenai hal ini, pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak panik. Pasalnya, penyakit ini bukanlah penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Akan tetapi, penyakit ini lebih banyak menimbulkan masalah pada bisnis hewan ternak dan industri yang terkait. Ya, tanggapannya bukannya sih ini namanya musibah, jadi nggak bisa di ini. Apa mau di pencegahan juga pencegahan, tapi kalau udah mati sih mati aja gitu. Jadi ininya sama tim medis terus sama kedokteran hewan, komunikasinya begitu, cara pengobatan dari kedokteran gitu. Kualitasnya pasti, namanya hewan sakit pasti dagingnya juga minim dari yang sehat itu. Banyak hampir ini peternak musibah ini, petani namanya ini hewan pasti dampaknya merugi, pasti mempengaruhi, jadi min aja teh. Wabah PMK sangat besar dampaknya buat penjual daging. Hampir 80% itu omsetnya. Tapi berhubung sekarang udah tidak ada PMK-nya, jadi stabil lagi. Menurun drastis. Iya. Sekitar 80%. Harga daging minimal 13 lah. 130, penjualannya dari 60 kilo kadang habis. Sekarang mah 60 kilo itu nggak kekuatan 60, paling 30 gitu. Setengahnya. Setengah juga nggak habis. Nggak habis, kadang ada 15 kilo lagi gitu. Dampak besar. Solusi kami sebagai dinas yang membidangi peternakan di Kabupaten Bogor, yang pertama adalah membatasi lalu lintas peternakan ya, lalu lintas ternak, terutama yang dari daerah-daerah tertular untuk masuk ke Kabupaten Bogor. Lalu ada langkah selanjutnya yaitu melakukan surveillance atau monitoring penyakit ke peternak-peternak. Lalu yang ketiga adalah melakukan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai PMK. Yang salah satu metodenya adalah dengan menyebarkan brosur seperti ini. Pada brosur ini terdapat informasi yang cukup lengkap mengenai PMK sehingga masyarakat menjadi tahu dan mengerti apa yang harus dilakukan saat mengetahui ada kasus PMK di lingkungannya. Pertama yang harus dilakukan adalah yang pasti harus pertama melaporkan ya bahwa ada kasus itu ke PT Puskeswan
pusat kesehatan hewan atau ke dinas langsung, karena kita memiliki hotline PMK untuk Kabupaten Bogor. Nah, itu bisa dilaporkan kasusnya. Yang kedua yang harus dilakukan adalah memisahkan si sapi yang sakit ini dari sapi yang sehat, dan bisa dilakukan pengobatan. Cara mengurangi penularan virus PMK ini sama seperti COVID juga ya, yaitu dengan melakukan yang paling utama adalah vaksinasi. Kedua adalah penerapan biosecurity pada peternakan yang terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama adalah melakukan karantina pada hewan baru. Kedua adalah membatasi lalu lintas hewan. Yang ketiga adalah penerapan higiene sanitasi pada peternakan. Lalu yang ketiga adalah yang tadi sama, melakukan KIE pada masyarakat. Jadi sejak bulan Juni 2022, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor telah melakukan vaksinasi pada ternak-ternak yang rentan terhadap PMK, yaitu sapi, kerbau, kambing, dan domba. Nah, jadi vaksinasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit PMK dan menciptakan herd immunity pada ternak di Kabupaten Bogor sehingga tidak sakit. Cara pencegahannya? Cara pencegahan dan tindakan yang sudah kami lakukan. Untuk itu, Anda harus berhati-hati ketika berkontakan langsung dengan hewan ternak, dan bijaklah dalam memilih daging untuk dikonsumsi, karena daging merupakan sumber protein yang dibutuhkan tubuh kita. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir dan cemas, karena masih banyak daging segar dan sehat yang tersedia di pasaran. Dan jangan lupa memperhatikan bagian-bagian daging yang tidak boleh dikonsumsi untuk menghindari penyakit kuku dan mulut. Saya Nabila Nurzahra dan Rian Adestia melapor kembali ke studio. Berita selanjutnya datang dari tempat yang hits di Bogor nih. Wah, menarik banget ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami dengan berita cepat dan terpercaya dalam Bogor Area. Kamu lagi batuk-batuk ya? Iya nih, aku lagi batuk. Aku punya solusinya loh. Siladex, aktif tuntaskan batuk berdahak. Tanpa kita sadari, ternyata aktivitas membuang air atau menggunakan air secara berlebihan yang sering kita lakukan akan berdampak dengan adanya krisis air bersih. Jangan sia-siakan air yang ada dan hematlah dalam penggunaan air bersih untuk keberlangsungan beberapa tahun ke depan. Terima kasih Anda masih bersama kami dengan berita cepat dan terpercaya dalam Bogor Area. Nah, berita selanjutnya ini datang dari tempat di Bogor Barat. Ternyata tempat ini juga disebut dengan yang tersembunyi gitu. Wah, penasaran gak sih? Baik pemirsa, informasinya akan kita simak berikut ini. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Janet Regina Putri. Dan saya Siti Hajar Zahra. Mewakili seluruh tim yang bertugas dengan berita cepat dan terpercaya dalam Bogor Area. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Coba tebak, aku lagi ada di mana nih? Pasti kalian pikir aku lagi ada di rumah tua. Eits, tapi kalian salah loh guys. Aku lagi ada di kafe. Dan memang tema kafenya tuh klasik ala-ala tahun 90-an gitu. Nah, pasti pada penasaran kan sama dalamnya kayak gimana sih? Langsung aja yuk ikutin aku, let's go! Nah, teman-teman, tempat nongkrong ini terletak di Jalan Arya Suryagala, nomor 4, RT 1, RW 2, Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat.
Desainnya yang cukup unik membuat kopi ini mempunyai nilai jual tersendiri, seperti bangunannya yang percis seperti rumah-rumah tua pada zaman 90-an. Bernuansakan klasik juga menjadi daya tarik tersendiri dari kopi Gemasi ini loh. Nah guys, ini dia beberapa menu yang tadi aku udah pesan. Ada kentang goreng, kopi, dan cireng. Yuk kita cobain. Enak tuh guys. Nah guys, ini dia puncaknya. Aku mau nyobain kopinya nih. Kalau ini kebetulan November kemarin, tepat November ini satu tahunnya sih. Sebenarnya kalau inspirasinya sendiri, jadi aku suka coffee shop di Bali yang memang temanya tuh sedikit berbudaya gitu kan. Makanya aku campurin beberapa budaya di Indonesia jadi satu gitu. Cuman nggak ke Balinya banget, cuman terinspirasi dari coffee shop di Bali sih. Kayak gitu, makanya aku kayak lebih ke vintage gitu. Pertama karena memang arahnya ke vintage, pasti karena aku suka yang vintage, jadi pembawaannya biar lebih klasik aja gitu. Jadi makanya aku mau dibalik lagi karena aku suka suasana Bali. Kalau menu kopinya sendiri, memang kita di sini balik lagi ke budayanya, kita membentuk budaya di sini. Kita membudayakan orang yang minum kopi hitam. Jadi besalarnya udah kasih kopi hitam kalau untuk menu kopinya. Terus kalau untuk menu yang creamy kita di berry kopi. Dia kopi yang creamy pakai campuran rum gitu. Terus kalau untuk menu kopinya kita punya signature di sini namanya lavera. Wah, teman-teman, ternyata mereka memilih konsep klasik ini karena suka dan terinspirasi dari beberapa tempat di kawasan Bali loh guys. Nah, mereka juga menyampurkan beberapa budaya untuk mendesain tempat ini. Dan mereka menggunakan kopi hitam asli loh guys. Nah, buat teman-teman yang mau hangout bertemakan klasik, boleh nih mampir ke sini. Dengan harga mulai dari 20 ribuan aja, teman-teman bisa melihat suasana yang bagus, adem, dan juga estetik loh. Oh iya, harganya pun pas di kantong anak muda. Nah guys, gak kerasa nih makanannya udah habis aja. Itu artinya perjumpaan kita sampai di sini aja ya. Aku Nabila Zahra dan Rian Aditya Jaka melaporkan